Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk membahas interpolasi ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Kita langsung ke materi. Jadi minggu lalu kita sudah bahas apa itu interpolasi. Nah, interpolasi itu adalah teknik untuk menemukan nilai atau titik di antara titik-titik yang sudah diketahui. Dan di mata kuliah ini kita fokus dengan interpolasi polinom, di mana pendekatan yang akan kita lakukan itu adalah dengan membentuk fungsi polinom. Nah, kalau bentuk umum dari fungsi polinom itu kan seperti ini ya. Namun yang ini yang ditampilkan itu adalah fungsi polinom dengan pangkat tertinggi n kurang 1 variabelnya. Jadi dinotasikan seperti ini. Pn kurang 1 artinya adalah fungsi polinom dengan derajat n kurang 1 atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah n kurang 1. Nah, dalam teknik interpolasi, kalau kita mempunyai informasi sebanyak n buah titik pada data, maka kita akan membentuk fungsi polinom dengan pangkat tertinggi n kurang 1, yang bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, basic idea dari interpolasi itu adalah kalau kita punya n buah titik ini, kita desainlah bentuk fungsi polinomialnya yang bentuk umumnya seperti ini. Kemudian substitusikan titik-titik yang sebanyak n buah titik ini ke dalam fungsi polinomial ini, maka nanti kita akan peroleh sebanyak n buah persamaan, sehingga n buah persamaan itu satu kesatuan menjadi sistem persamaan linear. Kemudian selesaikan sistem persamaan linearnya, maka nanti bisa ditemukan nilai AN kurang 1, AN kurang 2, hingga A1 dan A0. Nah, kita substitusikanlah nilai AN kurang 1 hingga A0 ini kembali ke desain awal dari bentuk fungsi polinom kita ini. Nah, nanti akan diperoleh AN kurang 1, AN kurang 2, H1 hingga A0 itu adalah berbentuk suatu bilangan real dan variabelnya kembali ke X. Nah, kalau ditanyakan titik pada X sama dengan K, maka tinggal jalankanlah ini. Ganti X-nya dengan K, maka akan kita peroleh nilai Pn kurang 1 pada K itulah yang menjadi nilai Y dari pada X sama dengan K. Nah, namun proses ini kan butuh waktu yang sangat lama ya, apalagi kita perlu menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, oleh karena itu kita ada penampakan dari tampilan dari fungsi polinom lainnya yang diciptakan oleh atau yang ditemukan oleh Newton beserta Lagrange. Yang sudah kita bahas itu minggu lalu itu adalah polinom yang ditemukan oleh Lagrange. Nah, kalau ini adalah bentuk umum dari polinom basicnya, maka Lagrange itu menemukan bentuk polinom yang lainnya yang sebenarnya bentuk akhirnya akan kembali ke sini. Namun Lagrange menemukan bentuk representasi atau perwujudan dari fungsi polinom yang dituliskan seperti ini. Dan ini adalah fungsi polinom dengan pangkat tertinggi n kurang 1, yaitu y sama dengan y1 kali L1x ditambah y2 kali L2x hingga yn kali lnx, di mana L itu adalah fungsi Lagrange yang didefinisikan seperti ini. Fungsi Lagrange itu adalah Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ untuk J dari 1 sampai N dengan syarat J tidak boleh sama dengan I. N itu adalah banyaknya titik pada data yang kita punyai. Nah, dari fungsi polinomial yang dibentuk oleh Lagrange ini, kalau kita punya N buah titik, maka kita akan perlu menghitung sebanyak fungsi Lagrange sebanyak Li. Nah, belum lagi kalau untuk setiap fungsi Li, banyaknya perhitungan yang perkalian ini yang akan kita lakukan itu adalah sebanyak N kurang 1. Nah, sudah dibahas ya minggu lalu beserta contohnya. Namun, kelemahan dari polinom Lagrange itu adalah banyak sekali komputasi yang perlu kita lakukan untuk satu kali interpolasi. Jadi bisa dibayangkan kalau banyaknya titik yang kita punya misalnya 5 saja, maka kita akan perlu menghitung sebanyak 5 buah fungsi Lagrange, di mana untuk masing-masing fungsi Lagrange itu ada sebanyak 4 faktor yang akan kita kalikan. Nah, kalau kita memiliki titik yang lebih banyak lagi, ya semakin banyak lagi komputasi yang akan kita lakukan. Nah, itu menjadi salah satu kelemahan dari polinom Lagrange. Kemudian kelemahan lainnya adalah jika pada data ditambah dengan suatu titik baru atau sebaliknya dikurangin, maka proses perhitungan fungsi Lagrange yang kita hitung itu menjadi tidak terpakai, jadi kesannya menjadi sia-sia. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari polinom Lagrange ini, Newton menemukan bentuk penampilan lain dari fungsi polinom, di mana fungsi polinom itu nanti fungsi polinom dengan derajat yang lebih rendah itu digunakan untuk membentuk fungsi polinom dengan derajat yang lebih tinggi. Oke,
kita bahas tentang polinom Newton ya. Jadi karena Lagrange itu agak butuh komputasi yang lebih banyak, maka kita bahas polinom Newton. Oke, penurunan rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi di minggu lalu sudah dibahas tentang graf ini ya. Jadi kita mulai dengan membahas kasus yang sederhana saja. Let's say kita punya dua buah titik informasi pada data, yaitu titik ini x1, y1 dan ini adalah titik x2, y2. Ini adalah garis yang dilalui oleh kedua titik itu. Pertanyaannya adalah tentukan titik pada x yang di sini, di mana x-nya diketahui, tinggal mencari pasangannya itu y-nya. Kemudian sudah dibahas juga bahwa pada akhirnya kita bisa menemukan nilai Y itu dengan perhitungan ini, yaitu Y sama dengan Y1 ditambah Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 kali X dikurang X1, di mana X1, Y1, kemudian X2 dan Y2 itu adalah ada di informasi pada titik yang diketahui. Sedangkan X ini itu adalah variabel, tergantung mau ditanyakannya itu adalah menemukan titik pada X berapa. Nah, itu kalau dengan konsep awalnya. Nah, yang ini itu disebut dengan fungsi polinom berderajat 1. Karena kan kalau kita punya dua titik, berarti kita akan membentuk fungsi polinom dengan derajat 1 atau pangkat tertinggi 1. Nah, fungsi ini atau persamaan ini itu kan emang polinom derajat 1 ya. Hanya satu ini saja variabel X-nya muncul, di mana X berpangkat 1. Nah, dengan polinom Newton, asumsikan Y1 ini, bukan diasumsikan ya, kita nyatakan Y1 ini sebagai A0, kemudian Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1 ini sebagai A1. Maka fungsi Y atau P1X itu dapat dinyatakan sebagai A0 ditambah A1 kali X dikurang X1, di mana A0 itu adalah Y1-nya, kemudian A1 itu adalah bentuk pembagian yang ini. Nah, ini adalah polinom Newton yang paling sederhana, atau ini disebut dengan polinom Newton berderajat 1 karena kan variabel X-nya di sini hanya berpangkat 1 ya. Nah, nanti untuk fungsi polinom yang dengan pangkat yang lebih tinggi itu nanti akan diteruskan dari sini. Jadi bentuk dari polinom Newton itu akan berbentuk fungsi recurrence. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tadi kan A0 itu adalah Y1 ya. Kemudian A1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau bentuk ini sama artinya dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Yang ini kita balik, yang ini juga ditukar ya, ditukar posisinya ya. Akan sama saja kan ya, kalau di atas dibalik, di bawah juga kita balik. Oke. Nah, Y1 itu artinya apa sih? Y1 itu kan artinya adalah nilai fungsi pada X1, kemudian Y2 itu adalah nilai fungsi pada X2. Jadi A1 itu sama aja dengan Fx1 dikurang Fx2 dibagi X1 dikurang X2. Nah, bentuk ini disebut dengan divided differences. Kemudian Fx1 dikurang Fx2 per X1 dikurang X2 itu simpelnya nanti dalam teknik interpolasi akan dituliskan dalam bentuk seperti ini. Dimana dia tadi ini kan sama dengan A1 ya, jadi Fx1 dikurang Fx2 per X1 dikurang X2 itu adalah nilai A1, atau dituliskan dalam bentuk F dalam kurung tapi harus kurung siku X1, X2. Ini nanti dibaca dengan divided differences antara X1 dan X2 atau divided differences yang melibatkan X1 dan X2. Dengan demikian, A1 kita adalah divided differences yang melibatkan X1 dan X2, di mana divided differences antara X1 dan X2 ini dirumuskan dengan Fx1 dikurang Fx2 dibagi X1 dikurang X2. Nah, dengan demikian tahapan pembentukan dari polinom Newton nantinya kalau diperluas lagi ya, itu kan dari bentuk yang sederhana. Kalau diperluas lagi, nanti akan kita bisa menemukan tahapan pembentukan dari polinom Newton di mana polinom berderajat n itu dibentuk dari polinom derajat n kurang 1. Kalau kita amati dari polinom Newton ini, yang P1x ini dibentuk dari ini aja dulu nih awalnya. P0x, di mana di situ disebut dengan polinomial berderajat 0, atau dengan kata lain di situ variabel x-nya berpangkat 0 ya. Nah, nanti P1x adalah bentuknya adalah seperti ini. Nah,
Itu tahapan penting untuk pembentukan dari polinom Newton. Jadi untuk membentuk polinom berderajat n, maka kita perlu dulu membentuk fungsi polinom berderajat n kurang 1. Nah, sehingga polinom Newton itu dinyatakan dalam hubungan rekursif. Tahapan dasarnya itu adalah P0x sama dengan A0 yang barusan saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian tahapan rekurensnya itu adalah Pn sama dengan Pn kurang 1, di mana Pn itu artinya adalah polinom berderajat n sama dengan polinom derajat n kurang 1 ditambah an dikali x kurang x1 dikali hingga x dikurang xn. Oke. Kita lihat bagaimana pembentukan polinom Newton. P1x itu sama dengan P0x ditambah A1 kali x dikurang x1. Ini itu dibahas yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang grafik garis lurus tadi, di mana P0x ini sama dengan A0. Jadi P1x itu sama dengan A0 tambah A1 kali x dikurang x1. Jadi bentuk dari polinom Newton berderajat 1 itu adalah A0 ditambah A1 kali x dikurang x1. Kemudian fungsi polinom berderajat 2 itu sama dengan fungsi polinom berderajat 1 ditambah dengan A2 kali X dikurang X1 kali X dikurang X2, di mana P1X-nya ini adalah A0 ditambah A1 kali X dikurang X1, yang ini tadi kan ya P1X-nya, ditambah A2 kali X kurang X1 kali X dikurang X2. Kemudian P3X itu sama dengan P2X ditambah, tambahkan lagi satu suku, yaitu A3 kali X dikurang X1 kali X kurang X2 kali X dikurang X3, di mana P2X itu sama dengan ini, yang tadi A0 ditambah A1 kali X kurang X1 tambah A2 kali X dikurang X1 ditambah dikali X dikurang X2 ditambah suku yang ini. Nah, sekarang coba diamati, ini adalah P1X, kemudian yang ini ditambah dengan suku yang ini itu menjadi P2X. Inilah dia P2X. Dan P2X ini ditambah suku yang ini itu menjadi P3X. Nah, bisa diamati juga kalau polinomnya berderajat 1, maka kita akan perlu menghitung sampai A1 saja. Di mana A1 itu adalah divided differences pertama yang melibatkan X1 dan X2. Kemudian kalau kita akan membentuk fungsi polinom berderajat 2, maka kita akan perlu berhitung A sampai A2, di mana A2 itu nanti disebut dengan divided differences kedua. Kemudian kalau kita akan membentuk fungsi polinom berderajat 3, maka kita akan perlu berhitung sampai A3. Jadi kita perlu menghitung A0, A1 hingga A3, di mana A3 itu disebut juga dengan divided differences ketiga. Kemudian faktor-faktor pengalinya ini ya akan berulang terus. Kalau di P1X itu kan hanya A1-nya adalah sampai X dikurang X1. Kemudian di polinom berderajat 2 nanti ada A2 di mana A2 ini faktor pengalinya berikutnya adalah X kurang X1 kali X dikurang X2. Kemudian kalau di polinom berderajat 3 nanti ditambah dengan A3, di mana A3-nya ini dikali dengan X kurang X1 kali X kurang X2 hingga kali X dikurang X3. Nanti kalau polinom derajat 4, maka yang bentuk yang ini semua ditambah dengan A4 kali X kurang X1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 kali X kurang X4. Jadi suku-suku pengalinya itu juga makin lama makin bertambah juga. Nah, sampai kapan bertambahnya? Maksudnya kalau di sini coba lihat indeks dari A3, maka di sini juga berhentinya sampai indeks yang ketiga. Tapi berhitungnya mulai dari X dikurang X yang pertama, dikali X dikurang X yang kedua, hingga dikali X dikurang X yang ketiga. Oke, begitu seterusnya. Oke, tadi sudah disampaikan A0 itu sama dengan Y1 ya, yaitu nilai fungsi pada titik pertama. Kemudian A1 itu adalah, ini disebut dengan divided differences pertama yang melibatkan X1 dan X2, dan dia dirumuskan dengan Fx1 dikurang Fx2 dibagi X1 dikurang X2, atau sama dengan ini. Kemudian A2 itu adalah divided differences kedua. Jadi ini disebut dengan divided differences kedua yang melibatkan X1, X2, dan X3. Di mana Fx1, X2, X3 ini rumusnya adalah divided differences pertama antara X1 dan X2 dikurang divided differences pertama yang melibatkan X2 dan X3, kemudian dibagi X1 dikurang X2. Bisa dilihat dari sini X penyebutnya itu adalah nilai X yang pertama muncul di sini dikurang nilai X yang terakhirnya.
Kemudian A3 itu adalah nilai divided differences pertama, nilai divided differences ketiga yang melibatkan X1, X2, X3, dan X4. Di mana nilai ini sama dengan divided differences kedua dikurang divided differences kedua yang melibatkan X1, X2, dan X3 dikurang nilai divided differences kedua yang melibatkan X2, X3, dan X4. Kemudian di penyebutnya adalah X1 dikurang X4. Nah, dan begitu seterusnya ya untuk menemukan A4, A5, dan seterusnya. Nah, dengan demikian bisa dilihat bahwa untuk menghitung nilai divided differences yang tingkat atas, maka kita perlu dulu menghitung nilai divided differences yang tingkat sebelumnya atau di bawahnya. Di sini. Ini kan untuk menghitung nilai divided differences ketiga, kita perlu mengetahui dulu nilai divided differences kedua. Oke, kemudian untuk menghitung nilai divided differences kedua ini, kita perlu dulu menghitung nilai divided differences pertama. Oke, notasi-notasi yang perlu dipahami untuk menjalankan metode metode teknik interpolasi dengan untuk pembentukan polinom Newton adalah yang pertama, ada istilah yang disebut dengan divided differences pertama antara XI dan XI plus 1. Itu dirumuskan dengan ini dia. Jadi kalau di dalam kurung siku ini ada 2X, maka itu merupakan bentuk divided differences pertama. Nah, ini secara umum disebut dengan divided differences pertama antara XI dan XI plus 1 atau divided differences pertama yang melibatkan XI dan XI plus 1. Dan dia dirumuskan dengan nilai fungsi pada XI dikurang nilai fungsi pada XI plus 1 dibagi dengan XI dikurang XI plus 1. Kemudian divided differences kedua. Nah, divided differences kedua itu adalah antara XI dengan yang melibatkan XI, XI plus 1 dan XI plus 2. Dan dia dirumuskan dengan, nah let's say ini di dalam kurungnya adalah begini, ada 3X. Nilai divided differences kedua antara XI, XI plus 1, dan XI plus 2 itu sama dengan nilai divided differences pertama yang melibatkan XI dan XI plus 1. Jadi yang melibatkan divided differences pertama yang melibatkan ini saja, dikurang nilai divided differences pertama yang melibatkan 2 ini saja. Kemudian dibagi dengan XI ini, dibagi dengan nilai XI ini dikurang XI plus 2. Nah, nanti divided differences ketiga berarti antara 4 buah X. Jadi kalau divided differences pertama itu melibatkan 2 titik, divided differences kedua melibatkan 3 titik, divided differences ketiga itu melibatkan 4 titik. Nanti rumusnya adalah untuk divided differences ketiga ini adalah nilai divided differences kedua. Ini yang kedua ya, karena ada 3 titik di dalamnya. Nilai divided differences kedua antara yang melibatkan XI hingga XI plus 2 dikurang nilai divided differences kedua yang melibatkan XI plus 1 hingga XI plus 3 dibagi dengan XI dikurang XI tambah 3. Nah, begitu seterusnya untuk divided differences yang lebih tinggi lagi. Nah, dapat dilihat bahwa untuk memperoleh nilai divided differences ke N, maka kita perlu dulu informasi nilai divided differences ke N kurang 1. Oke. Langkah-langkah menemukan polinom Newton dengan metode divided differences. Jadi metode divided differences ini sangat berguna sekali untuk membentuk fungsi polinom yang ditemukan oleh Newton. Nah, pertama, asumsikan diketahui n buah titik pada data kita, maka kita akan menemukan nilai divided differences dari divided differences pertama hingga divided differences ke n kurang 1. Jadi kalau pada data kita ada 10 buah titik, maka kita akan menemukan nilai divided differences ke 1 hingga divided differences ke 9. Nah, kemudian bentuklah fungsi polinomial Newtonnya, di mana fungsi polinomial Newtonnya berderajat n kurang 1. Nah, bentuk umum dari polinomial Newton berderajat n kurang 1 itu adalah ini, yaitu A0 ditambah A1 kali X dikurang X1 ditambah A2 kali X kurang X1 kali X kurang X2. Lihat ininya berulang, dipakai lagi, kemudian ditambah A3 dikali yang ini dipakai, kali lagi dengan X kurang X3, dan seterusnya. Nah, kalau kita akan membentuk fungsi polinomial dengan berpangkat tertinggi n kurang 1, di sini A-nya sampai n kurang 1. Oke, kita lihat misalnya kita punya data sebanyak 5 buah titik, yaitu titik ini X1, Y1 hingga titik X5, Y5. Y1 itu merepresentasikan nilai fungsi pada X1 ya.
Begitu juga Y2 merepresentasikan nilai fungsi pada X2, ada Y3, Y4, Y5. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah dari 5 buah titik yang kita punya ini, hitunglah nilai divided differences pertama hingga divided differences ke-4. Nah, setelah itu, karena kita punya 5 buah titik, maka bentuklah fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi 4. Oke. Contoh proses perhitungan divided differences jika diketahui 5 titik. Untuk diketahui bahwa perhitungan nilai-nilai divided differences itu sebenarnya tidak serumit yang dilihat pada slide-slide sebelumnya. Nah, kita bisa dibantu dengan istilah ada yang disebut dengan tabel divided differences, yaitu seperti ini. Oke, jadi ini adalah nilai X, kemudian ini adalah nilai Fx. Dua kolom ini itu isinya adalah titik-titik yang kita punyain pada data. Jadi yang baris pertama ini menunjukkan nilai X1, Fx1 atau nilai X1, Y1. Ini titik kedua, ini titik ketiga X3, Y3, di mana Y3-nya sama dengan Fx3. Kemudian nilai titik keempat adalah titik X4, Y4 atau Y4 itu sama dengan ini. Kemudian ini adalah titik kelima. Nah, untuk menghitung divided differences pertama itu adalah yang pertama. Jadi karena di sini ada 5 buah titik, maka kita akan menghitung sebanyak 4 buah divided differences pertama, dan dihitungnya itu semacam kayak di antaranya. Nah, untuk menghitung divided differences pertama antara yang ini kan simbolnya adalah untuk titik ke-1 dan titik kedua ya. Jadi divided differences pertama yang melibatkan X1 dan X2 sama dengan nilai Y-nya, selisih nilai Y ini yang di antara ini dibagi dengan selisih nilai X-nya ini. Ini. Kemudian itu adalah untuk divided differences pertama antara X1 dan X2. Kemudian langkah berikutnya ke bawah, jadi tidak ke kanan dulu, karena informasi yang di kanan butuh tuntas dulu yang di satu kolom. Nah, ini disebut dengan divided differences divided differences pertama antara X2 dan X3. Berarti nilai Y yang X pada X2 dikurang nilai Y pada X3 atau Fx2 dikurang Fx3 dibagi dengan X2 kurang X3. Atau penyebut itu adalah selisih antara nilai X yang di sini dengan X yang di sini. Kemudian ini adalah nilai divided differences pertama yang melibatkan X3 dan X4, yaitu nilai fungsi pada X3 dikurang nilai fungsi pada X4. Ini dia di pembilangnya, dibagi dengan X3 dikurang X4, yaitu dibagi ini, selisih ini. Kemudian berikutnya menghitung divided differences pertama antara yang melibatkan X4 dan X5 yang dinotasikan dengan ini, yaitu sama dengan Fx4 atau nilai fungsi pada X4 dikurang nilai fungsi pada X5 dibagi dengan nilai X4 dikurang X5. Ini dia. Oke. Tidak ada lagi perhitungan divided differences pertama yang perlu kita hitung karena ya hanya sampai 5 titik ini saja kan. Ke bawah kalau mau kita hitung, mau menghitung antara X5 dengan berapa, nggak ada lagi kan ya. Jadi 4 ini divided differences pertama jika diketahui 5 buah titik. Nah, berikutnya adalah divided differences kedua. Divided differences kedua, ini dia. Oke, kita lihat tadi kan kita punya ada 4 nilai ya, berarti di divided differences pertama, yaitu nilai di sini, yang ini, kemudian hasil ini, hasil ini, hasil ini. Nah, antara hasil ini dengan hasil ini, itu adalah nilai divided differences kedua yang melibatkan X1, X2, dan X3. Karena nilai divided differences yang ini, itu kan yang melibatkan X1 dan X2. Sedangkan nilai yang di sini itu adalah yang melibatkan X2 dan X3. Maka ini satu kesatuan nanti menjadi divided differences kedua atau digunakan untuk menghitung divided differences kedua, di mana X yang dilibatkan itu adalah X1, X2, dan X3. Nah, jadi ini artinya adalah nilai divided differences kedua yang melibatkan X1, X2, dan X3. Di mana nilainya sama dengan divided differences pertama yang melibatkan X1 dan X2, yaitu nilai hasil ini, dikurang divided differences pertama yang melibatkan X2 dan X3, yaitu hasil yang ini, dibagi dengan X1 ini dikurang dengan X3. Jadi X yang pertama dikurang dengan X yang terakhirnya. Oke, dengan kata lain nih, simpelnya untuk menghitung divided differences kedua yang melibatkan X1 dan X2 dan X3 ini, hasilnya sama dengan nilai ini dikurang dengan hasil yang ini, atas kurang bawah, dibagi dengan nilai X yang pertama dikurang nilai X yang terakhir di dalam kurung ini. X1-nya berarti sesuatu yang di sini,
X3-nya berarti yang ini. Oke, nanti divided differences kedua yang melibatkan X2, X3, dan X4 itu adalah yang nilai divided differences. Perhatikan kolom di kiri dia. Divided differences yang antara X2 dengan X3 ini dikurang nilai divided differences yang melibatkan X3 dan X4 hasil yang di sini. Kemudian dibagi dengan X2 dikurang X4. Ya, lihatlah di sini nanti nilai X2 dikurang X4. Kemudian divided differences kedua antara yang melibatkan X3, X4, dan X5. Berarti nilai divided differences antara yang melibatkan X3 dan X4, ini dia nilai yang di sini, dikurang dengan nilai divided differences yang melibatkan X4 dan X5. Kemudian dibagi dengan X3 ini dikurang dengan X5 ini. Berarti lihatlah X3 dikurang X5 yang ada di kolom paling kiri. Nah, kemudian tidak ada lagi divided differences kedua yang perlu dihitung ya, karena ini sudah nilai akhir, di bawahnya kan tidak ada nilai. Nah, berikutnya divided differences ketiga. Divided differences ketiga yang pertama yang akan dihitung adalah antara yang melibatkan X1, X2, X3, dan X4, yaitu antara dua nilai ini. Oke. Ini kan divided differences yang melibatkan X1 hingga X3, yang ini yang melibatkan X2 hingga X4. Sekarang kita butuh menghitung nilai divided differences ketiga yang melibatkan X1 hingga X4. Nah, maka perhitungannya adalah nilai divided differences kedua antara tiga nilai ini dikurang divided differences kedua antara tiga nilai yang ini. Nah, kemudian dibagi dengan X1-nya dikurang dengan X4. Dengan kata lain, nilai divided differences yang di sini itu sama dengan ini dikurang ini. Jadi perhatikan juga kolom kirinya, atasnya kurang bawahnya dibagi dengan X yang pertama dikurang X yang paling ujung muncul di dalam kurung ini. X1 itu adalah sesuatu yang di sini. Kemudian X4 itu adalah, lihatlah, yaitu yang ini. Kemudian divided differences ketiga yang melibatkan X2, X3, X4, dan X5 yang antara dua ini. Jadi selalu berhitung begitu yang di dalam kurung ini berjalannya. Nah, nilai divided differences ketiga yang di sini sama dengan nilai yang di sini, yaitu divided differences yang melibatkan X2, X3, X4 dikurang dengan nilai divided differences di sini, yaitu yang melibatkan X3, X4, dan X5. Dibagi dengan X2 dikurang X5, yaitu di sini X2, kemudian dikurang X5. Kemudian tidak ada lagi divided differences ketiga yang perlu dihitung ya, karena ini sudah yang terakhir. Kemudian divided differences keempat, yaitu kita akan menghitung divided differences antara dua nilai ini. Nah, kalau yang di sini adalah antara X1 sampai X4, yang ini yang melibatkan X2 hingga X5. Maka divided differences keempat itu yang akan kita hitung di sini adalah divided differences yang melibatkan X1 hingga X5. Di mana nilainya sama dengan divided differences yang ini dikurang nilai divided differences yang ini dibagi dengan X1 dikurang X5. Nah, ini adalah tabel ini itu disebut dengan tabel divided differences, dan dengan tabel ini jadi akan sangat mudah perhitungan yang akan kita lakukan nantinya. Oke, coba diperhatikan kalau kita bicara divided differences pertama itu di dalam kurung sikunya itu ada dua buah X. Nah, berjalannya itu harus secara berturut-turut antara X1 yang melibatkan X1 dengan X2, kemudian X2 dengan X3, kemudian X3 dengan X4, terakhir X4 dengan X5. Kemudian kalau divided differences kedua itu di dalam kurung sikunya ada 3 buah nilai X, yaitu XI, XI plus 1, XI plus 2. Kita mulai dari X1, X2, X3, kemudian X2, X3, X4, kemudian X3, X4, X5, karena berakhirnya kan di X5. Begitu juga divided differences ketiga dengan konsep yang sama. Kalau ketiga berarti ada 4 buah nilai X yang di dalam ini, dan divided differences keempat berarti ada 5 buah nilai X di dalam ini. Tapi tidak perlu juga diganti nilai X yang di sini nantinya pada perhitungannya, karena ini sebenarnya semacam simbol saja. Ini artinya adalah divided differences keempat yang melibatkan X1 hingga X5. Perhitungannya seperti ini. Tapi nilai angka yang di dalam kurung ini, variabel yang di dalam kurung ini itu tidak perlu, bukan variabel sih. X1, notasi X1 hingga X5 di dalam kurung ini ya nggak perlu juga diganti dengan angka pada titik itu. Jadi yang ini hanya sekedar simbol, ini juga simbol atau notasi, ini juga notasi ya. Kita lihat pada contohnya.
sorry, saya kembali ke sini tadi. Di sini yang satu-satunya nilai kan di paling kanan itu kan hanya tersisa ini saja ya. Dan maka kita ya tidak akan menghitung divided differences kelima, karena mau dihitung divided differences kelima antara berapa dan berapa lagi, karena ini udah ujungnya tinggal satu. Dan sesuai dengan konsepnya, kalau diketahui 5 buah titik, maka kita akan menghitung divided differences dari yang pertama hingga ke 4. Jadi kalau diketahui n buah titik, kita akan menghitung nilai divided differences dari yang pertama hingga ke n kurang 1. Kemudian nilai y paling atas, jadi semua nilai yang paling atas itu akan diambil untuk menjadi nilai a yang muncul pada fungsi polinomial Newtonnya. Nah, nilai y yang paling atas itu akan menjadi A0, nilai A1 yang paling atas itu akan menjadi nilai divided differences pertama yang paling atas itu menjadi A1, nilai divided differences kedua yang paling atas itu menjadi A2, yang nilai divided differences ketiga yang paling atas akan menjadi A3, nilai divided differences keempat yang paling atas, kebetulan hanya ini satu-satunya, itu yang menjadi A4. Nah, pertanyaannya, kalau emang yang akan kita ambil itu hanya yang di bagian atasnya saja, terus ya untuk apa perlu perhitungan yang di bawah-bawah ini? Loh, penting, karena untuk menghitung yang ini, kita perlu informasi ini dan ini. Untuk ini, kita perlu ini dan ini. Kemudian untuk ini, kita perlu ini dan ini. Kemudian untuk menghitung, ini kan tadi kepakai untuk menghitung ini. Yang ini, itu kan menghitung ini dan ini. Terus untuk menghitung ini tadi perlu ini dan ini. Dan untuk menghitung yang ini kita perlu ini dan ini. Jadi semuanya itu emang harus akurat dari awal. Kalau perhitungan kita sudah salah di satu kolom, di suatu nilai di sini, ya akan berentet salahnya sampai ke ujung-ujungnya. Bahkan sampai ke fungsi polinom Newtonnya pun akan salah. Oke, kita lihat bagaimana membentuk fungsi polinomial Newton dengan derajat 4 jika diketahui 5 buah titik. Oke. Jadi bentuk umumnya jadinya begini. P4X sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X1 ditambah A2 kali X kurang X1 kali X kurang X2 ditambah A3 kali X kurang X1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 ditambah A4 kali X kurang X1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 kali X kurang X4. Dan ini disebut dengan polinom Newton berderajat 4. Nah, begitulah Newton menemukan perwujudan lain atau bentuk lain dari penulisan fungsi polinomial. Namun ini sangat bermanfaat sekali dan metode divided differences bisa kita gunakan untuk menemukan A0, A1, A2 hingga A4-nya. Kita lihat contoh soal langsung. Diketahui 5 buah titik ini, let's say ini adalah titik artinya titik min 4, min 240. Kemudian titik yang kedua adalah titik 2,0, yang ketiga titik 5,12, yang keempat negatif 1, negatif 30, dan yang kelima adalah titik 1,0. Pertanyaannya adalah estimasi titik pada X sama dengan 3. Coba amati di sini nilai X kita itu yang terkecil adalah negatif 4, dan yang terbesar itu nilai X-nya adalah 5. Oleh karena itu, kalau kita pengen mengestimasi titik pada X sama dengan 3, kita bisa melakukan teknik interpolasi kan ya, karena kan 3 di dalam range dari min 4 hingga 5. Kemudian, karena diketahui 5 buah titik, maka kita akan menghitung nilai divided differences dari yang ke-1 hingga yang ke-4. Kemudian bentuklah fungsi polinomial dengan berpangkat tertinggi 4. Nah, perhatikan tabel ini. Oke. Di sini adalah kolom I-nya, hanya masalah indeks saja 1 hingga 5. Kemudian ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Antara X dan Y jangan salah pasangannya ya. Tadi kan diketahui negatif 4, negatif 240. Ini dia. Kemudian di sini dikerjakan berurutan. Jadi sebenarnya sih sebaiknya di berurutan, tapi kalau saya coba, kalaupun titik-titik ini tidak berurutan, misalnya kalau tadi kan di sebelumnya titik 2,0 titik kedua, sedangkan di sini diubah urutan kedua negatif 1, negatif 30, yaitu yang ini. Nah, kalaupun tidak berurutan, kalau berdasarkan pada yang saya coba sih hasilnya akan sama saja. Jadi nggak masalah. Ini titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, dan ini semua itu berdasarkan pada informasi pada informasi titik pada data ya. Nah, karena diketahui 5 buah titik, maka kita akan menghitung nilai divided differences dari yang ke-1 hingga yang ke-4. Nah, untuk divided differences ke-1, kita menghitung nilai divided differences yang melibatkan X1 dan X2. Ini kan X1-nya, ini X2-nya.
Oke, nah dia sama dengan negatif 240 dikurang negatif 30 dibagi dengan negatif 4 bagi negatif 1 ini. Ini dia. Kemudian divided differences antara X2. Lihat yang merah ini adalah indeksnya ya. Antara X2 dengan X3. Berarti negatif 30 dikurang 0 dibagi negatif 1 dikurang 1. Ini dia. Hasilnya 15. Kemudian divided differences pertama yang melibatkan X3 dan X4. Berarti 0 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 2. Hasilnya 0. Kemudian divided differences pertama yang melibatkan X4 dengan X5. Berarti 0 dikurang 12 dibagi 2 dikurang 5. Maka inilah hasil untuk divided differences pertama. Kemudian divided differences kedua. Divided differences kedua, simbol yang pertama yang di dalam kurungnya ada 3 ya. Di atas ini adalah yang paling atas pasti untuk I sama dengan 1, ini I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4. Di sini juga begitu, I sama dengan 1 berarti menjadi X1, X2, X3. Ini dia notasi divided differences kedua yang pertama, yaitu yang melibatkan X1, X2, dan X3. Perhitungannya sama dengan 70 dikurang 15 dibagi dengan X1 dikurang X3. X1-nya itu adalah negatif 4, X3-nya itu adalah ini indeksnya 3 yaitu sama dengan 1. Ini dia, negatif 4 kurang 1 diperoleh negatif 11. Kemudian yang ini untuk I sama dengan 2, berarti Fx2, X3, X4 karena I-nya ganti dengan 2. Ini dia notasinya. Yaitu nilai divided differences pertama yang di atasnya, yang di kirinya dia, tapi atas 15 dikurang 0 dibagi X2 dikurang X4. Nah, lihatlah X2-nya tadi apa, yaitu negatif 1. Kemudian X4-nya apa, yaitu 2 ini. Oke, jadi ini nilainya sama dengan negatif 5. Kemudian berikutnya nilai divided differences kedua yang melibatkan X3, X4, dan X5, yaitu 0 dikurang 4 dibagi X3 kurang X5. X3-nya tadi 1, X5-nya 5. Jadi bagi 1 dikurang 5. 0 kurang 4 negatif 4 bagi negatif 4, 1. Berikutnya divided differences ketiga, yaitu ada 4 buah X di dalamnya ya, XI, XI plus 1, XI plus 2, hingga XI plus 3. Nah, divided differences ketiga yang ini itu sama dengan negatif 11 bagi negatif 5 dibagi X1 dikurang X4. X1-nya adalah negatif 4, kemudian X4-nya itu adalah ini ya, nilai 2 ini. Jadi penyebutnya negatif 4 dikurang 2 sama dengan 1. By the way, perlu diingatkan lagi bahwa kalau kita lihat notasi ini sangat penting banget sih dituliskan. Untuk apa? Yaitu supaya kita tahu penyebutnya itu apa dikurang apa. Kalau yang ini berarti X1 dikurang X4. Kalau kayak yang ini tadi berarti X3 dikurang X5. Tujuannya ya biar nggak melakukan kesalahan saja. Jadi sebaiknya notasi ini ya dituliskan. Kemudian di sini Fx2, X3, X4, X5 itu sama dengan nilai divided differences yang di kirinya dia, yaitu negatif 5 dikurang 1 dibagi dengan X2 kurang X5. X2-nya negatif 1 dikurang X5-nya itu adalah 5 ini. Diperoleh 1. Kemudian terakhir divided differences keempat, yaitu dari X1 hingga X5. Maka nilainya sama dengan 1 dikurang 1 dibagi X1 dikurang X5. X1-nya negatif 4, X5-nya adalah 5. Ini dia penyebutnya. 1 kurang 1, 0. 0 bagi min 9 adalah 0. Nah, dengan demikian kita dapatin informasi nilai A0 hingga A4. Karena kan kalau mau diketahui 5 buah titik, berarti kita akan membentuk fungsi polinom di mana koefisien-koefisiennya itu adalah A0 sampai A4. Nah, nilai Y yang teratas itu menjadi A0. Nilai divided differences pertama yang 70 ini sebagai A1, negatif 11 sebagai A2, 1 sebagai A3, 0 sebagai A4. Jadi yang berperan sebagai nilai A0, A1, A2, A3, dan A4 itu adalah semua nilai yang paling atas. Oke, dengan demikian fungsi polinomial yang kita bentuk, kalau P4X kan diketahui 5 titik ya, berarti polinomialnya pangkat 4. Berarti perhitungan di sini sampai A4 ya. A4 kali ini. Nah, kalau kita ganti nilai X1, X2, X3, X4-nya sesuai dengan informasi pada data, jadilah seperti ini. A0-nya tadi sebagaimana yang dari sini ya. A0-nya adalah min 240, A1-nya 70, A2-nya negatif 11, A3-nya 1, A4-nya 0. Nah, itu kita substitusikan ke bentuk umum ini, jadilah seperti ini.
A0-nya negatif 240, A1-nya tadi 70, A2-nya negatif 11, A3-nya 1, A4-nya 0. Lihat di slide sebelumnya ya. Kemudian X itu adalah itu yang menjadi variabel. Pertanyaan kan bisa berubah-ubah mau nilai X-nya di mana. Kemudian X1, X2, X3, X4 itu adalah titik pada data. Bisa dilihat secara berturut-turut tadi. Ini yang menjadi X1, ini X2, ini X3, ini X4. Oke, berikutnya tinggal berhitung saja. Kalau ditanyakan diminta mengestimasi nilai X, nilai Y pada X sama dengan 3, ya gantilah X-nya dengan 3. Jadi P4 dalam kurung 3 artinya nilai fungsi polinomial pada X sama dengan 3. Gantilah semua X di sini dengan 3. Oke, maka perhitungan kita akhirnya ini. Negatif 240-nya tetap, kemudian yang ini jadi 70 dikali 7. Kemudian yang ini adalah negatif 11 kali 7 kali 4, berdasarkan pada perhitungan ini. Kemudian 1 dikali 7 dikali 4 dikali 2, inilah dia. Kemudian 0 dikali berapapun adalah 0. Tinggal tambahkan semua nilai ini, dikalikan dulu ya. Negatif 240, yang suku kedua ini 70 kali 7 adalah 460. Yang ini negatif 308, yang ini 56, paling bawah adalah 0. Tinggal ditambahkan hasilnya P4 pada X sama dengan 3 atau nilai Y pada X sama dengan 3 itu adalah negatif 2. Sudah tercapailah kesimpulan kita, terjawablah pertanyaan kita, yaitu titik yang mau kita cari itu adalah titik 3, negatif 2. Oke, begitu polinom Newton. Jadi ini yang dimaksud dengan polinom Newton tadi ya, yang penampilan dari fungsi polinomnya seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa ekspresi yang sudah kita ketahui bahas ya di mata kuliah ini, ekspresi-ekspresi dari polinom. Yang pertama polinom yang biasa kita lihat di waktu mata kuliah matematika dasar, yaitu AN kali X pangkat N ditambah AN kurang 1 kali X pangkat N kurang 1 ditambah hingga tambah A1X tambah A0. Kemudian ada bentuk polinom Lagrange, yaitu di mana polinom Y-nya sama dengan Y1L1 ditambah Y2L2 ditambah Y3L3 ditambah dan seterusnya, di mana L itu adalah fungsi Lagrange. Kemudian Newton mengajukan lagi bentuk fungsi polinom seperti ini. Ini kalau bentuk khusus ya, dalam bentuk angka. Tinggal dilihat saja di slide sebelumnya bagaimana polinom Newton ya, yaitu dengan ada hubungan rekursif antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kalau dengan polinom Newton yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1x kali X kurang 1 ditambah A2x kali X, A2 kali X kurang X1 kali X kurang X2 ditambah A3 kali X kurang X1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 ditambah seterusnya. Itu polinom Newton. Nah, kelebihan polinom Newton adalah yang pertama, kalau kita ingin menambahkan informasi titik yang diketahui pada data, maka pembentukan polinomnya tidak rumit. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal perhatikan tabel divided differences ini tadi. Kalau kita mau menambahkan satu data saja, ya tinggal tambahkan di sini. Kemudian tinggal hitung ini, hitung ini, hitung ini, hitung ini, tambah satu lagi. Tidak terlalu rumit. Begitu juga kalau kita mau mengurangkan satu data, ya tinggal kurangkan ini, hilanglah, atau yang ini ya tinggal dihitung. Kalau mau yang dikurangnya adalah satu buah titik, ya tinggal di apa ya, nggak terlalu rumit juga sih sebenarnya kan ya perhitungannya. Berikutnya itu kelebihan dari polinom Lagrange. Berikutnya, kalau kelebihan berikutnya adalah tabel divided differences itu dapat dipakai berulang-ulang untuk mengestimasi nilai fungsi X yang lainnya ya. Ya kalau tadi kita punya bentuk umum dari polinom Newtonnya itu tabel divided differences itu ya, kalau kita mau langsung kayak ini kan saya langsung nih dari proses ini ke sini itu langsung saja, tidak perlu melalui ini kalau kita sudah yakin bahwa kita hanya mau menemui satu buah nilai Y pada satu buah X saja. Oke, begitu teknik interpolasi dengan untuk menemukan polinom Newton. Nah, untuk berikutnya kalian akan diberikan tugasnya apa akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.